Di video ini saya akan membahas tentang anak tidak akan lepas dari peran kedua orang tua. Pembahasan ini terutama untuk ibu-ibu muda dan juga bapak-bapak muda. Selamat menonton, jangan di skip ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Seperti yang dikatakan Brown, tokoh psikologi, bahwa keluarga adalah lingkungan yang pertama kali menerima kehadiran anak-anak. Banyak orang tua yang tidak paham perannya amatlah penting bagi pembentukan dan pertumbuhan kepribadian anak ke depannya nanti. Dan juga banyak orang tua merasa sudah cukup perannya bila telah memenuhi materi dan fisik anaknya. Umpama memberi makanan yang enak-enak, kemudian pakaian yang bagus-bagus, bermacam-macam mainan, uang jajan yang banyak, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kurang tepat bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi semua itu belum sempurna bila kebutuhan psikis tidak diberikan, seperti kasih sayang, sentuhan mesra, kata-kata manis, perhatian, dan lain-lain. Usia golden age atau usia keemasan adalah pada saat anak berusia 3 tahun. Pada usia ini, perkembangan otak anak itu sangatlah pesat. Disinilah peran orang tua harus mampu memberi rangsangan yang berguna untuk membantu dalam pembentukan dan pertumbuhan anak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, perilaku sosial dan tingkat kecerdasan anak itu ditentukan oleh pola asuh orang tua. Seperti yang dikatakan oleh tokoh psikologi yang bernama Elizabeth B. Harlock, beliau berpendapat pola asuh orang tua adalah cara orang tua dalam mendidik anak. Kemudian Habib Toha juga berpendapat bahwa pola asuh orang tua berarti cara yang dilakukan orang tua dalam mendidik anaknya sebagai bentuk tanggung jawab kepada anaknya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ada 3 pola asuh orang tua. Yang pertama, pola asuh orang tua otoriter. Pola asuh ini cara mengasuh anak dengan cara yang ketat atau keras, dan sering orang tua memaksakan anak untuk mengikuti kemauannya. Karena orang tua beranggapan ia selalu benar, sedangkan anak tidak. Biasanya, orang tua seperti ini tidak mengajak anak untuk berkomunikasi dan berdiskusi. Jadi anak harus mengikuti semua peraturan yang dibuat orang tuanya. Dan jika anak melanggar, ia akan mendapat hukuman. Tapi jika orang tua melanggar, orang tua merasa selalu benar. Pola asuh semacam ini dapat membuat anak menjadi penakut. Takut untuk mengutarakan pendapatnya, takut untuk mengutarakan keinginannya, dan anak juga akan selalu merasa salah meskipun sebenarnya anak benar atau tidak bersalah. Pola asuh seperti ini biasanya orang tua kurang pengetahuannya bagaimana cara mendidik anak yang baik, atau kemungkinan si orang tua ada trauma masa lalu. Umpamanya, dulu orang tuanya mendidik secara keras, memukul, memarahi, memaksa, dan lain-lain yang kurang baik. Akibatnya, gangguan jiwa yang akan didapat anak saat usia remaja 15 tahun itu adalah stres pasca trauma, schizoid disorder, dan depresi. Yang kedua, pola asuh orang tua persuasif. Nah, pola asuh ini orang tua itu tidak peduli dengan perkembangan anaknya. Orang tua seperti ini lebih mementingkan kebahagiaan anak, meskipun orang tua tahu kalau anak bersalah. Tetapi ia tetap membiarkan si anak melakukan itu untuk menghindari agar anak tidak menangis dan mengamuk. Jadi anak dibiarkan untuk melakukan yang diinginkannya. Orang tua tidak mengawasi perilaku anak dengan baik. Pola asuh seperti ini akan menjadikan anak manja, kemudian tidak mandiri atau tergantung pada orang tua, dan tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah.
Akibatnya, gangguan jiwa yang akan didapat si anak pada saat usia 15 tahun, usia remaja adalah narcissistic personality disorder. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Pola asuh ini adalah gabungan dari pola asuh orang tua otoriter dan juga pola asuh persuasif. Di mana pola asuh ini, orang tua membiarkan anak tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Memberikan kebebasan kepada anak, memilih apa yang dikehendakinya, menerima apa yang dikatakannya, dan merangsang bakat apa yang ada pada anak. Namun tetap dalam pengawasan orang tua dan jangan sampai merugikan anak. Oleh karena itu, orang tua yang cerdas memiliki pengetahuan cara mendidik anak yang baik dan benar. Tentu akan menerapkan pola asuh demokratis. Karena dengan pola asuh demokratis, anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan kelak dia akan membanggakan orang tuanya dan menjadi manusia yang sukses. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe di channel ini. Kemudian jangan lupa ya untuk di-share ke sosial media lainnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.